Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Alkitab seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas satu tema, doa sebagai kunci kemenangan orang percaya. Sebelum kita meneruskan pembelajaran Alkitab, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan dan terlebih bersyukur untuk kesempatan boleh belajar Alkitab bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami masing-masing dimanapun kami berada, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan, taat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Gembala kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawah tangannya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah sebuah peperangan. Kita berada di dalam peperangan tersebut setiap saat. Alkitab berkata, peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan lawan yang jauh lebih menakutkan, yaitu pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat. Medan peperangan yang sesungguhnya adalah hati dan pikiran kita yang tidak kelihatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia dengan gencarnya menawarkan kenikmatan, kemudahan hidup yang instan. Lingkungan sekitar kita seringkali mengalihkan fokus hidup kita daripada Allah dan membuat orang Kristen lupa akan panggilan agung mereka, yaitu untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Banyak orang tua juga yang semakin khawatir akan masa depan anak mereka, tentang pergaulan yang semakin bebas, akan pornografi yang merajalela, bahaya narkoba, bahaya minuman keras yang sekarang juga mengancam bahkan anak-anak kecil sekalipun, serta berbagai tren dunia yang lainnya. Belum lagi orang Kristen juga menghadapi tantangan di dalam gereja, seperti sifat kemunafikan, rajin melayani tetapi belum benar-benar bertobat, kerohanian yang kering dan tidak bertumbuh, serta sifat malas bersekutu, dan lain sebagainya. Mampukah warga gereja menghadapi semua hal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tidak lama kemudian mereka diserang oleh bangsa Amalek. Mereka harus memilih orang-orang untuk pergi berperang. Bangsa Israel seumur hidup tidak pernah berperang. Mereka hanyalah budak di Mesir. Sedangkan Amalek adalah bangsa yang ahli berperang. Secara kasat mata, ini peperangan yang sangat tidak imbang, dan hasilnya sudah dengan mudah bisa ditebak. Namun Musa sang pemimpin, dia tahu dengan pasti bahwa kunci kemenangan dalam peperangan tersebut bukanlah ditentukan di medan perang. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Alkitab mencatat Musa naik ke puncak bukit untuk berdoa. Ini adalah peperangan perdana mereka. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, Musa memimpin di depan dan bukannya kabur meninggalkan mereka. Mungkin sebagian besar bangsa Israel tidak mengerti akan sikap Musa yang demikian. Tetapi Musa tahu dengan pasti, Musa tahu kemenangan dalam peperangan tersebut ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh jumlah tentara. Kemenangan dalam peperangan tersebut bukan ditentukan oleh pengalaman berperang, bukan pula ditentukan oleh persenjataan atau strategi berperang yang lain. Musa tahu dengan pasti kemenangan bagi bangsa Israel hanya bisa diperoleh jika dan hanya Tuhan yang turun tangan. Maka sepanjang peperangan terjadilah hal yang aneh. Apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Musa berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan arah kemenangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen tidak mengerti kunci kemenangan ini. Mereka sangat cepat untuk mengambil pedang dan tombak mereka untuk maju ke medan perang. Tetapi mereka tidak cepat untuk berlutut dan berdoa ketika peperangan ada di depan mata mereka. Seringkali kita sebagai seorang Kristen mengharapkan kemenangan, tetapi tidak mengharapkan Tuhan turun tangan dalam peperangan pergumulan hidup kita. Saudara, pertempuran apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Dosa apakah yang sulit kita taklukkan? Kesulitan hidup ataupun keraguan apakah yang sedang menerpa hidup saudara? Karakter apakah yang sulit kita ubah? Ingatlah, Tuhan Allah yang telah membawa kemenangan telak bagi bangsa Israel, sehingga tidak ada kesulitan atau musuh yang tidak bisa ditaklukkan. Hari ini saya mengundang saudara sekalian, mari kita semua berdoa, minta Tuhan Yesus yang menjadi panglima perang hidup kita, sehingga kita sekalian mendapatkan kemenangan atas pergumulan kita masing-masing dan dapat berseru seperti Musa, Tuhanlah panji-panjiku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita sekalian berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas renungan singkat yang boleh kami lakukan bersama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami masing-masing untuk menang bersama Tuhan Yesus di dalam setiap pertempuran spiritual yang saat ini kami alami. Kiranya Tuhan campur tangan atas setiap saudara-saudara pendengar sekalian dimanapun mereka berada dengan berbagai pergumulan mereka saat ini.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dalam pembelajaran Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.